Desa Ngabdas terdiri dari 3 pemeluk agama tadi, tapi bisa melestarikan dan melakukan ada adab, yaitu nggak saya contoh semuanya, tapi ada karung, ada kasada, ada hujan, lalu ada entas-entas. Nah, semacam hal itu semuanya warga ini bisa memilah dan memilih, bisa membedakan adat agama, bisa membedakan ini adalah adat istiadat, ini adalah tinggalan leluhur sejak dari dulu. Warga sini memang bisa memahami itu. Suatu contoh saya sendiri ini beragama Buddha, tapi saya nggak terlalu kenceng. Saya ini harus di dalam kitab saya ini Buddha, saya harus begini. Prinsip saya tidak begitu. Adat agama kita lakukan, adat istiadat tinggalan para leluhur kita jalankan. Jadi mana kita harus melakukan adat desa, mana adat kita adat agama. Kalau adat agama, suatu contoh kita melaksanakan yaitu Waisak setiap tahun, seperti itu salah satunya. Juga mungkin kalau adat istiadat Desa Ngabdas ini ada kalul yang saya sebut tadi, itu semuanya warga bisa melakukan dengan baik. Kalau sudah musim ritual karung
ada pujan, ada kasada, semuanya warga ini kita lakukan bersama. Juga pada saat ada pandemi COVID-19 itu semua tokoh agama yang ada di desa Ngedas ini semua berkumpul di rumahnya Bapak Kepala Desa mengadakan doa bersama agar COVID-19 ini segera berakhir. Itu salah satu perwujudan kita sebagai warga beradat. Nah ini bisa melakukan bersama-sama. Seperti itu. Mungkin masih banyak sebetulnya, tapi nanti biar disambung oleh rekan yang lain, mungkin dari tokoh-tokoh yang lain, juga dari Bapak Kepala Desa, mungkin dari saya, ya mungkin bisa tanya bagaimana nanti kami masih siap. Tapi untuk menyingkapi karena kita banyak teman, saya cuplikan aja seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Wong Mandira Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang tadi agama Buddha. Sekarang mohon bantuan kepada Bapak Kartono. Ini sesepuh Bu. Beliau menjabat kepala desa 2 periode. Jadi beliau sangat paham betul bagaimana adat yang ada di desa kami. Mohon izin. Terima kasih Pak Kepala Desa, Bapak sekalian. Sebelumnya saya ucapkan Namo Ulun Basuki Langgeng, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak semuanya yang kami hormati, Bu Kadin, Pak Ketua DPC, Kepala Desa, Ketua BPD, juga Bapak Kepala Desa yang dari Konawe semuanya. Saya cerita sedikit aja. Mungkin kalau cari saya gampang. Nama saya Kartono, nanti cari aja. Kalau ingin tahu ngajar ini Pak Kades semua juga ada. Nama saya Kartono, desa saya Ngadas, langsung aja di Google cari Kartono Ngadas ada. Itu sering dimasukkan oleh teman-teman wartawan. Tapi mohon maaf, itu masukan teman-teman karena saya tidak bisa, teknologinya tidak begitu bisa Pak. Jadi teman-teman yang memasukkan dari teman-teman wartawan. Yang pertama, karena yang disampaikan adalah adat dan budaya di sini. Begitu jenengan melihat nama saya di Google ya persis seperti ini, saya juga pakai udeng seperti ini. Kenapa kok saya pakai udeng? Ini sering diceritakan oleh Pak Kepala Desa juga Pak Timbul selaku Pak Darwis kepada turis mancanegara. Ini ada filosofinya. Jadi bagaimana ini nanti Pak Timbul bisa menjelaskan filosofinya, kenapa kok ini diikat, kenapa kok ada talinya di belakang dan sebagainya. Nanti Pak Timbul yang dari Hindu bisa menerangkan. Namun kami dari sisi agama Islam sudah sepakat bahwa adat istiadat di sini tetap kita laksanakan dan agama juga kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Contoh saja, awal mula ada agama Hindu, Buddha dan Islam di atas ini, kita membangun wihara. Saya masih ingat Pak Purnomo, mantan kepala desa yang lama, membuat kalau dulu sanggar atau wihara, sekarang itu kita juga kerja sama bareng-bareng. Yang Islam juga kerja di sana, yang Hindu juga kerja di sana. Bahkan setelah itu kita membangun wihara, yang Hindu, yang Islam juga ikut. Karena kita kalau di agama Islam hubungan antar manusia, kita laksanakan pembangunan wihara sana. Selanjutnya kita membangun pura. Saya masih ingat membangun pura juga demikian, yang Hindu, yang Buddha juga ikut, sehingga kebersamaan kita tetap ada. Membangun masjid pun kita juga terima kasih kepada teman-teman atau saudara kami yang beragama Buddha, juga kita dibangun, ngecor masjid, membangun masjid, semuanya ikut terlibat. Nah inilah bentuk miniatur Indonesia. Kata Pak Bupati demikian, miniatur Indonesianya ada di desa Ngadas. Kami kalau ada acara Waisak, yang Hindu, yang Buddha datang, yang Islam datang. Ada acara Mauludan, yang Buddha, yang Hindu kita undang. Tapi makan bersamanya saja, bukan dalam arti ritualnya. Kalau ritualnya masing-masing.
Di agama Hindu ada acara keagamaan juga ritualnya dilaksanakan oleh umat Hindu, tapi yang Islam dan yang Buddha juga diundang untuk makan-makan bersama. Inilah bentuk kebersamaan yang ada di Desa Nadas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa dipakai pegangan. Selanjutnya kepada Pak Timbul selaku Parisade Hindu Dharma, kemudian juga sebagai tokoh agama. Waktunya saya berikan, monggo. Ini sekarang kelompok Darwis, Pak. Jadi kelompok sadar wisata yang menangani kerjasama saya travel Kanada itu, Pak. Sehingga bahasa Inggrisnya lancar ini. Selamat siang. Pertama, Om Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Ibu Kabid dan juga Ketua KPC Kabupaten Konawe, dan juga Pak Ibu Kepala Desa di seluruh Kabupaten Konawe yang hadir, Bapak Ibu dan Bapak semuanya, mereka dari RT RW, Bapak Kepala Sekolah, semuanya yang saya hormati, mungkin tidak bisa sebut secara besar ini. Baik, kalau tadi dari rekan saya sudah menjelaskan dan dari Islam juga menjelaskan, ya seperti itu keadaannya. Nah, mungkin saya hanya menggali mengapa kok seperti itu. Nah, ini akan saya jawab. Ya. Mengapa kok seperti itu? Nah, di situ mungkin saya akan menggali yang menjawab. Begini, Nadas itu memang punya budaya. Budaya itu bukan hanya berupa pakaian, bukan berupa tari, bukan hanya kebiasaan, tapi budaya itu juga ada dalam hati. Jadi hati yang berbudaya. Orang Nadas, orang Tengger pada umumnya, itu orang tua itu mengenalkan yang namanya wet. Wet itu adalah suatu kehati-hatian. Jadi kalau saya kemana-mana setiap hari itu dibilang, kamu kalau kemana-mana kamu harus jaga, kamu harus punya wet gitu. Nah, wet itu kalau cirinya begini Bu, Bapak Ibu semuanya, orang kalau nggak punya wet itu pasti banyak musuh, banyak apa istilahnya, banyak orang yang nggak suka sama kita lah kalau kita punya wet. Nah, sebetulnya apa sebetulnya wet itu? Wet itu sebetulnya ada dalam hidung saya Bu. Mana filosofi hidung saya ini yaitu wet. Saya akan terangkan. Dan saya kalau dari depan itu ada segitiga yang muncul di depan dulu. Ini pesan yang disampaikan oleh orang tua. Kita harus hati-hati dalam 3 hal. 1, berhati-hati dalam berpikir. Artinya pikiran kita itu harus selalu baik pada siapapun dimanapun. Jangan peduli pada siapapun, harus selalu berpikir baik. Jangan menanamkan nilai positif. Itu akan impactnya kita juga akan positif. Yang kedua juga harus berhati-hati dalam berkata, berbicara. Karena kita di Indonesia memang yang namanya mulutmu harimau. Kita salah berkata, kita akan bisa memakan mulut kata-kata kita sendiri. Dan intinya jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, kita harus hati-hati dalam berbuat sesuatu atau bertindak ataupun bekerja. Setiap langkah kita, kerjaan kita jangan sampai merugikan orang. 3 hal itu yang dari depan. Yang dari belakang, hidung saya ini ada yang warnanya putih di sini, polos gitu. Semuanya sama. Polos itu, nah yang polos itu warnanya boleh putih, boleh kuning, boleh coklat, tapi polos tidak berbagi. Itu namanya modang. Modang itu adalah muncul atau keluar atau tampil gitu. Sedangkan polos itu sendiri adalah simbol kesucian, kejujuran dan ketulusan. Nah, mana filosofi yang terkandung dalam hidung saya ini di belakang? Mengapa di belakang yang polos? Makanya pesan orang tua, kita tidak boleh pamer atau menampilkan kesucian. Jadi tidak boleh mengatakan ini saya paling suci, saya paling benar, saya paling anggun. Kalau saya paling ganteng boleh sama istrinya saja, tapi
Itu. Jadi ini modal taruh di belakang. Dan juga ikatan begini ini selalu diibarkan dan ujungnya harus ke atas, tidak boleh yang ke bawah. Jadi cara mengikatnya itu, karena makna filosofinya kita bukan jujur, tulus ikhlas itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi betul-betul begitu Tuhan, inilah kita. Jangan karena bos saya kepala sekolah, saya guru saya biar tidak bersuci sama kepala sekolah saya, nanti tak begitu. Jadi betul-betul adalah tidak. Itulah web dan itulah faktornya mengapa orang Adas pada khususnya orang Tengger pada umumnya itu bisa tercapai. Salah satu faktornya itu. Yang kedua adalah orang Tengger secara umum itu percaya namanya leluhur. Jadi orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu artinya sudah menjadi leluhur. Dan orang Tengger percaya leluhur tetap ada dan tetap bisa komunikasi sama kita. Jadi yang kembali yang meninggal itu adalah yang usaha jasadnya, tapi atmanya atau jiwanya tetap ada. Kita bisa berkomunikasi melalui ritual. Tadi disampaikan oleh Pak Musdono bahwa yang ada upacara adat itu ada namanya entas-entas. Nah, entas-entas itu adalah dalam rangka mensucikan roh leluhur. Entas-entas itu adalah dalam rangka mensucikan roh leluhur, dan itu bagi orang Tengger itu adalah kewajiban bagi seorang anak untuk mensucikan arwah leluhurnya masing-masing. Batasannya adalah orang tua. Kalau kakek nenek itu tanggung jawab orang tua. Kalau kita tanggung jawabnya pada orang tua kita sendiri, itu batasnya. Cuma kita menghormati, mensucikan kakek nenek kita boleh, tidak dilarang, itu namanya. Tapi bukan wajib, tapi itu diperbolehkan mensucikan arwah leluhurnya yang di atas wajib. Nah, di dalam entas ini mensucikan leluhur itu identik juga sama yang di adat Bali, yaitu namanya ngaben. Tapi kalau ngaben itu jasadnya yang dibakar, sedangkan entas itu jasad leluhur itu disimbolkan sebagai suatu benda yang namanya petra. Petra itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan, yaitu 7 tumbuh-tumbuhan. 7 tumbuhan. 7 tumbuhan itu punya makna semua. Dalam rangka mensucikan roh leluhur itu adalah imbal balik daripada arwah leluhur pada anak cucunya yang masih ada di dunia. Yaitu ada yang namanya daun pampung, ada daun terotok, ada daun andong, ada daun janur, ada daun putihan, ada bunga edelweiss, dan juga ada bunga semikir. Itu ada 7 tumbuhan. Menurut orang Jawa, kalau 7 ini sih, kita itu satu besar kecil. Ya, gitu ya. Jadi daun pampung yang paling bawah itu ada namanya daun pampung. Nah, daun pampung itu dalam bahasa Jawa itu aji mumpung gitu. Jadi ada suatu kesempatan yang jangan disia-siakan gitu. Ambil kesempatan itu. Itu adalah makna dari daun pampung. Yang kedua adalah daun telotok. Telotok dalam bahasa Tengger itu artinya adalah telutok. Itu hanya 3. Artinya hanya 3. 3 itu apa? Maknanya sama dengan utang saya di depan tadi. 3 itu. Yang 3 adalah daun andong. Andong itu adalah suatu tumbuhan yang tidak ada buahnya, hanya daun dari bawah sampai ke atas. Ke kanan ke kiri, kanan kiri cuma daun. Itu orang tua kita dulu disuruh membaca andong, jadinya mendonga. Donga itu adalah ibadah. Nah, yang ketiga adalah putihan. Putihan adalah simbol kesucian. Yang keempat adalah sedikir. Sedikir itu adalah orang hidup hanya punya berpikir, bisa mampu untuk berpikir, memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Yang terakhir adalah bunga edelweiss. Bunga edelweiss itu adalah dikenal dengan bunga abadi. Di sini namanya adalah tanah layu.
Sebetulnya tanah layu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tan layu, cuma lidahnya memantul jadi tanah layu. Sebetulnya tanah layu berarti tan layu berarti tidak layu, artinya juga abadi. Nah, kesimpulan dari 7 tumbuh-tumbuhan tadi, yang ketiga, yang keempat masih belum, yaitu janur tadi. Janur itu adalah jagat nur cahaya, artinya adalah bumi. Sekarang ini kita ada berada di dunia sekarang ini adalah jagat cahaya yang masih kita bisa melihat sesuatu, kita masih bisa mencari sesuatu, alam dunia kalau bahasa Jawa itu. Nah, kesimpulan dari tumbuh tadi, mumpung kamu masih hidup di jagat raya alam dunia, lakukan 3 hal tadi. Kalau kamu bisa melakukan 3 hal tadi dan diimbangi dengan beribadah, tadi ya, maka kamu akan mendapat kesucian putihan tadi. Kalau kamu sudah mendapat kesucian, nanti kalau kamu sudah kembali ke alam akhirat seperti saya, ini yang berbicara leluhur soalnya, lalu tumbuh-tumbuhan, maka kamu akan mendapatkan tempat yang abadi. Tempat abadi itu kalau bahasa agamanya bisa dikatakan surga, kalau Hindu dikatakan moksha, kalau Buddha dikatakan nirvana. Itulah kelangsungan. Makanya kalau ada orang meninggal, dia mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak dan bisa mencapai kehidupan yang abadi, langgeng di sana. Kalau kita sekarang mengambil, kita pelajari pesan leluhur melalui Petra 7 tumbuh-tumbuhan tadi, karena dalam bahasa Jawa 7, pitu adalah pitutur, bahasa Indonesia 7, berarti kalau pitutur berarti ada tujuan. Yang berbicara leluhur yang sudah di sana, beliau tidak mengatakan harus agama apa yang nanti bisa menuju ke sana. Yang bisa menuju ke alam abadi itu tidak mengatakan harus agama apa, tapi perbuatannya yang kayak apa. Itu yang diyakini oleh orang leluhur. Makanya orang kita selalu percaya dengan roh leluhur. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya tidak bisa memberikan oleh-oleh atau berupa apapun, tapi mungkin ini kenang-kenangan bisa bawa ke Sulawesi Tenggara. Saya akhiri, Om Basri Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Timbul yang luar biasa. Beri aplaus untuk Pak Timbul yang terakhir. Baik, terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, apa yang ada desa kami, sehingga kita tokoh agama sudah memberikan sebelumnya bagaimana melakukan adat dan budaya di desa Nages ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo. Ya, monggo Bapak dulu. Sabar Pak G. Nanti kalau Pak G, saya kasih waktu nanti G. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera semua yang kami hormati Kepala Desa Nages, yang terhormat rekan-rekan tokoh-tokoh Desa Nages, yang terhormat teman-teman semua yang sempat dari kesempatan kali ini. Pertama, alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini dalam suasana sehat, bahagia dan seperti sekarang ini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, termasuk masukan dari kami. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, Yang pertama terkait dengan kegiatan kami. Sebenarnya kalau untuk kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan kelembagaan tadi dengan waktu yang sangat singkat ini memang kurang efektif. Saya tersampaikan karena kita hanya pemaparan semalam yang mungkin hanya cukup 1-2 jam. Kemudian pertemuan kita pada pagi hari ini yang saya rasa cukup singkat ya, cukup singkat karena terlepas dari materi yang ada. Ternyata setelah kita berada di tempat ini
bukan saya soal adat, mungkin akan kita pelajari tentang kehidupan bermasyarakat di Desa Ngadas ini yang saya lihat aman, luar biasa, sangat luar biasa. Memang dengan Papua sih kan memang agak memang ya mudah-mudahan ke depan PMD bisa berkurang kala itu kembali ke tempat ini. Jadi yang pertama ya mudah-mudahan, dan mudah-mudahan lebih banyak desa-desa yang sudah dijadikan referensi dalam membangun desa kami di Sulawesi Tenggara. Yang pertama. Amin. Yang kedua terkait dengan pelestarian adat. Artinya sebuah desa yang usianya cukup tua. Sampai sekarang ini masih menjunjung tinggi sebuah adat dan budaya yang tidak pernah tergerus dengan perkembangan modernisasi. Di Konawe juga Pak, kita juga punya banyak adat. Hanya sepertinya dia tergerus dengan modernisasi yang ada, sehingga tidak terjaga, tidak lestari. Tidak seperti yang saya lihat di desa ini. Ya seperti meskipun kemudian di desa ini ada beberapa agama, tetapi tetap terjaga. Sedikit pertanyaan dari kami, di mana tips? Sehingga sampai saat ini dengan berkembangnya semua organisasi, ilmu pengetahuan, tetapi tradisi tetap terjaga sampai saat ini. Kira-kira demikian sementara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjawab pertanyaan Bapak tentang bagaimana triknya kok bisa masyarakat Ngadas ini masyarakat yang tidak menolak dengan modernisasi ya seperti itu, sehingga ya tinggal bagaimana kita memperlakukan adat tersebut Pak sebetulnya. Ya karena kita jangan hanya pandai untuk mengatur, memerintah, tetapi harus menjadi pelaku. Kuncinya di situ. Kalau kita hanya menyarankan, menganjurkan, memerintah untuk melakukan, tapi diri kita tidak melaksanakan, ya tidak akan berhasil program tersebut. Contoh kalau di sini kepala desa itu tidak hanya diam di kantor, Pak. Pada waktu ada masyarakat membangun rumah, kita ngangkat batu, Pak. Kita ngangkat pasir. Bahkan pada waktu masyarakat ngecor rumahnya yang atas dicor, kita ngangkat semen. Jadi itu, sehingga muncul kesadaran masyarakat, kerukunan ini bisa terbangun. Bahkan kerja bakti, kita membersihkan jalan dari Coban Pelangi ke sini itu jalannya 12 kilo. Itu warga kita yang kerja bakti, Pak, bukan dari kabupaten. Karena ini adalah salah satu akses ke pasar, sehingga kepala desa, BPD, RT RW juga ikut kerja bakti. Kita bersama-sama ke sana. Karena kita sebagai masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan jalan itu untuk meningkatkan ekonomi. Sehingga bagaimana agar kegiatan yang ada ini bisa tetap lestari juga menjadi tanggung jawab orang tua, Pak. Kalau selama ini dengan sistem turun temurun diberikan kepada anak cucu, itu kewajiban orang tua yang memberikan edukasi kepada anaknya. Dan sekaligus anak ini juga menjadi pelaku, karena setiap kegiatan warga kita juga ikut melakukan itu. Kemarin kita berupaya tahun 2020 merancang suatu peraturan desa bersama Bapak BPD itu. Kita itu mempunyai kekhawatiran, khawatir nanti tergerus dengan budaya luar. Akhirnya kita membentengi diri sebetulnya. Dan seluruh teman-teman dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Jadi terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan permohonan maaf sekiranya hari ini saya bersama-sama Pak Desa, tokoh adat dan seluruh masyarakat di Desa Ngadas, apa yang saya gunakan hari ini mudah-mudahan penghormatan kebahagiaan saya tersendiri di Balai Pertemuan Desa Ngadas ini dapat memberikan ridho dan seperti apa yang disampaikan semalam dalam penyampaian materi Bapak Kepala Desa dan Pak Camat, bahwa ada hal-hal yang menjadi
sangat krusial dalam hal tatanan adat di Ngadas dalam mempertahankan budaya dan kultur serta leluhur di Desa Ngadas pada saat ini. Hingga mudah-mudahan saya bisa diberikan rahmat dan saya bisa berdiri saya sebagai kepala desa, bisa menjadikan desa saya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara salah satu masyarakat adat. Yang jujur mungkin belum desa adat Pak ya, masih masyarakat adat. Jadi Desa Ngadas masyarakat adat yaitu Pak ya, karena harus bisa dipisahkan antara desa adat dan masyarakat adat ya. Jadi yang pertama Pak, mungkin saya sudah banyak menyimak apa yang telah disampaikan bahwa seperti apa dan bagaimana Desa Ngadas itu dalam masyarakat adat yang sudah memang kami menjadi titik atau menjadi tujuan utama kami dalam mengambil referensi bagaimana adat dan budaya di desa sampai saat ini masih betul-betul tidak tergerus dengan globalisasi dan perkembangan zaman yang ada. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa gambaran khususnya kami di Kabupaten Konawe Pak, itu didiami etnis suku Tolaki yang punya budaya memang secara leluhur sangat kental juga tentang kearifan lokal. Seperti di kampung saya sendiri sampai hari ini masih banyak yang saya tetap pertahankan, seperti lahirnya anak pertama yang namanya Mepokui, dalam agama Islam itu akikah, ada namanya Mesapakai, itu peninggalan leluhur dan sampai hari ini saya di desa saya masih saya pertahankan Pak. Nah, kemudian ada adat Mosehe, apabila ada terjadi perselisihan antara warga atau antara siapa saja, itu Pak saya masih pertahankan. Kemudian ada juga istilahnya Moholi. Moholi itu apabila ada sesuatu atau ada lahan yang memang itu terkenal rimba, nah itu ada ritual yang kami laksanakan, tetapi norma-norma keislaman tidak bisa ditinggalkan. Ya, artinya mohon maaf, berbicara masalah ritual banyak yang mendefinisikan ke hal-hal yang lain. Ya. Kemudian banyak seperti lagi kalau misalnya ada mimpi buruk, ya itu. Mohon maaf teman-teman, saya ingin hanya memberikan gambaran bahwa kita juga suku Tolaki itu di Konawe ada budaya-budaya kita. Tetapi hari ini apa yang telah dibahas mulai dari tadi malam sampai hari ini, tentu ini menjadi perbandingan supaya ketika kita pulang, Ibu Kabit hari ini dia bisa membackup kita untuk mendorong bagaimana Perda dan Pergub supaya tahu memberikan edukasi kepada kita bagaimana kultur dan budaya kita bisa kita pertahankan. Seperti tarian dulu hari ini sudah tidak bisa, kita sudah mulai tergerus. Nah yang paling kental sampai hari ini tinggal adat Sara, adat Kawasara yang itu yang kental tinggal masalah dan perkawinan. Ya tentu ini yang memberikan gambaran bahwa kami juga suku Tolaki seperti tidak jauh beda dengan apa yang ada di Desa Ngadas, karena di sini didiami suku Tengger Pak ya, yang punya kultur dan budaya yang sangat kental sekali dan sampai hari ini masih dipertahankan. Ya saya kira mohon maaf teman-teman, bukan berarti saya menyampaikan ini, tetapi mungkin dari awal, dari kemarin, dari tadi malam sampai hari ini saya belum mendengar atau memberikan mungkin ada gambaran juga bahwa yang datang ini seperti apa. Mereka ini apakah memang di sana tidak ada suku aslinya atau bagaimana, kan seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian saya pada kesempatan ini, tapi saya harus menyampaikan apa yang dalam hati saya, karena seperti yang telah dijelaskan tadi, filosofi daripada yang saya gunakan hari ini tentang kejujuran
yang ada segitiga di bawah ini tentu ada sedikit yang sudah masuk ke dalam benak saya, hati saya. Mudah-mudahan dengan satu keberkahan saya, dan saya bersyukur di antara seluruh peserta teman-teman yang hari ini saya diberikan kehormatan. Terima kasih banyak pemerintah dan seluruh masyarakat serta tokoh adat di Desa Ngadas, Kecamatan Pojokusumo. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya titip pesan pantun, kalau ada cincin yang patah jangan simpan di dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang ketika datang di Bromo, kami akan mampir lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak juga memberikan informasi pada kami, tentunya di wilayah Bapak juga mempunyai kearifan lokal, lalu adat istiadat yang kemungkinan juga ada yang sama dengan di sini Pak. Kemudian harapan saya pertemuan ini tidak menjadi pertemuan yang terakhir, tapi masih ada kesinambungan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sanak saudara yang ingin ke Bromo, silakan disuruh mampir ke Desa Ngadas, ataupun nginap di sini juga diboleh. Karena saya sudah mempunyai 38 homestay Pak, sehingga mungkin nanti kapasitasnya juga kalau hanya rombongan di 40 orang cukup. Meskipun bukan milik saya sendiri, tapi juga di masyarakat ini banyak yang usaha di bidang jasa homestay. Itu saja, kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Jumar Lakarma, Kepala Desa Lumia, Kecamatan Pongona, Kabupaten Konawe, juga sekaligus Ketua Apnisi Kabupaten Konawe. Kami kesini dalam rangka studi banding terkait dengan lembaga adat desa, karena Desa Ngadas ini adalah salah satu menjadi referensi kami untuk kami kunjungi, karena masih terpeliharanya adat istiadat serta harmonisasi masyarakat, walaupun di sini berbeda agama. Ini kami referensinya ini dari Dinas PMD yang tinggal, kebetulan ini Desa Ngadas menjadi referensi umum sebenarnya yang ada di Kabupaten Konawe. Jadi ini salah satu tujuan kami. Kesan-kesannya Pak selama di Ngadas? Luar biasa kalau menurut kami, karena tingkat penerimaan teman-teman keluarga di sini, masyarakat terutama kepala desa dan masyarakat sini luar biasa. Kami sudah diterima sebagai keluarga, juga sebagai tamu. Jadi ini luar biasa buat kami lah. Banyak kesan yang tidak bisa kami sampaikan dengan kata-kata. Assalamualaikum. Ya.